Puji nama Tuhan, Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sama-sama mulai ibadah kita, ibadah kategorial ministry pada malam hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian, Datang Roh Kudus. Yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita sama-sama naikkan pujian dari awal. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kita pujikan lagu dari awal, Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati
hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Syukur bagi-Mu Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Yesus, syukur bagi-Mu ya Aba. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, ku agungkan nama-Mu, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu ya Aba. Haleluya, kami bersyukur, kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa hati seluruh jemaat sudah siap menerima kebenaran firman Tuhan seperti tanah yang gembur, yang subur, untuk menerima benih-benih firman Tuhan ditaburkan. Melalui pujian dan penyembahan, saya percaya hati saudara dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita akan berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuliakan dan meninggikan nama-Mu, karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah,
dan Raja di atas segala raja. Engkau layak untuk menerima segala kuasa, kekayaan, Tuhan, hikmat, hormat, bahkan kekuatan Tuhan, segala ucapan syukur. Engkau layak menerima semuanya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar Roh Kudus menjamah setiap hati dan lawat setiap pribadi. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami mengerti Tuhan setiap taburan benih firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah KKR pada hari ini saya ingin mengambil satu judul khotbah, yaitu nasihat Yesus dalam mengabarkan Injil. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah nasihat Yesus dalam mengabarkan Injil. Ayat firman Tuhan sebagai bacaan diambil dari Matius 10 ayat 16 sampai 23. Matius 10 ayat 16 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bacaan Alkitab kita yang terdiri dari 8 ayat. Tapi dari 8 ayat ini paling tidak kita melihat ada 6 nasihat Yesus di dalam mengabarkan Injil. Dan karena ini merupakan nasihat Yesus, tentu nasihat ini adalah nasihat yang amat sangat baik. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat satu persatu dari bacaan Alkitab kita. Kita akan gali apa ke-6 nasihat Yesus dalam mengabarkan Injil yang dikemukakan oleh nas Alkitab yang menjadi bacaan Alkitab kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu terdapat di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, perhatikan kata-kata aku mengutus kamu. Nah, kata-kata aku mengutus kamu itu berarti murid-murid Yesus harus pergi keluar. Jadi tidak bisa kita mengabarkan Injil hanya kita diam di dalam. Tapi kita harus pergi keluar. Jadi nasihat Yesus dalam mengabarkan Injil yang pertama ini itu adalah kita harus pergi
keluar, dan bukan cuma pergi keluar, tetapi dikatakan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi saya katakan dalam mengabarkan Injil kita harus pergi dengan kecerdikan dan ketulusan. Kita harus mampu menimbang situasi keadaan ketika kita mengabarkan Injil. Kita harus cerdik menilai situasi. Kita harus juga punya hati yang tulus, memang ingin menyelamatkan orang-orang yang mendengar Injil, supaya mereka semua boleh diselamatkan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketulusan hati, rasa terbeban jiwa akan jiwa-jiwa, itu penting sekali saudara. Itu akan menaikkan passion kita, gairah kita di dalam mengabarkan Injil saudara. Jadi cerdik menimbang situasi keadaan yang ada, dan punya hati yang tulus, keterbebanan hati akan jiwa-jiwa. Itu akan membuat kesuksesan pengabaran Injil. Ya, itu nasihat Yesus yang pertama. Nasihat Yesus yang kedua di dalam ayat yang ke-17. Matius 10 ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Nah, menarik sekali kata yang terdapat dalam kalimat pertama ini. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Ya, karena alasannya dikatakan karena ada yang akan menyerahkan kamu. Nah, saudara sekalian, nasihat Yesus yang kedua dalam mengabarkan Injil adalah bersikap waspada terhadap semua orang. Karena selalu ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan kita. Selalu ada orang-orang yang mencari-cari alasan supaya kita ini dianiaya. Ya itu sebabnya kita harus bersikap waspada, kata Tuhan Yesus Kristus. Ini penting sekali saudara. Jadi dalam mengatur perkataan kita harus menjaga supaya tidak menyinggung seseorang, menyinggung agama lain, kelompok-kelompok lain, memperhatikan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Kita harus perhatikan apa yang kita katakan, itu harus kita betul-betul saudara dipikirkan matang-matang. Kita harus waspada saudara, karena orang-orang bisa mencari-cari kesalahan kita supaya kita bisa ditangkap dan sebagainya. Nah, itu adalah nasihat Yesus yang kedua dalam mengabarkan Injil. Nah, nasihat Yesus yang ketiga dalam mengabarkan Injil terdapat di ayat yang ke-18 ya. Matius 10 ayat 18 dikatakan, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan kata-kata ini, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini nasihat Yesus yang ketiga dalam mengabarkan Injil adalah kita harus menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apapun yang kita perbuat, mereka akan melihat kita. Bagaimana hidup kita, mereka juga akan melihat kita. Jadi kita harus bisa menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini. Ya, itu akan menguatkan pesan yang kita sampaikan, Injil yang kita sampaikan pada mereka. Karena mereka perlu bukti, saudara. Kalau kita membuktikan bahwa kita sendiri menjalani hal itu, maka lebih mudah mereka untuk bisa menerima Injil, saudara. Jadi, dimanapun kita berada, bahkan di depan para penguasa dan raja-raja, kita tetap harus menjadi suatu kesaksian. Bahkan di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita harus menjadi suatu kesaksian. Sehingga Injil yang kita beritakan, itu betul-betul bisa diterima oleh orang-orang yang mendengar Injil. Kemudian, nasihat Yesus yang keempat, kita membaca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20.
Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, ini Roh besar, Roh Kudus. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, nasihat yang keempat di dalam mengabarkan Injil adalah kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita. Dikatakan di sini bahwa bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Roh Bapamu, Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi kita akan dikaruniakan bagaimana cara kita bisa berkata-kata dengan dorongan daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Roh Kudus, saudara. Kita memang perlu Roh Kudus di dalam mengabarkan Injil. Kalau saudara perhatikan bagaimana pengalaman para rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-33, di situ dikatakan apa? Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, perhatikan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kuasa yang besar dari mana, saudara? Kuasa yang besar dari mana? Kita sudah tahu ketika kita membaca Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, di situ dijelaskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang besar di dalam bersaksi mereka dapatkan dari mana? Dari Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saudara, kita perlu Roh Kudus di dalam mengabarkan Injil, supaya Roh Kudus bisa menolong kita. Dan kita tahu bahwa orang diselamatkan bukan karena kepandian kita. Orang diselamatkan bukan karena kemampuan kita. Orang diselamatkan itu karena Roh Kudus menjamah hati orang yang mendengar Injil, supaya kita tidak menjadi penginjil yang sombong, saudara. Perhatikan baik-baik 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perhatikan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ketika kita mengabarkan Injil dan Roh Kudus tidak bekerja, maka penginjilan kita akan gagal. Karena kita tahu bahwa yang memenangkan jiwa, membuat orang lain bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjamah hati orang itu, sehingga mereka menyerah dan membuka dirinya untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu perlu diberitakan, tetapi keberhasilan pemberitaan ini tergantung Roh Kudus. Biar saudara mempunyai gelar teologi yang tinggi, kalau Roh Kudus tidak bekerja, kita akan gagal dalam penginjilan, saudara. Ya, karena orang itu yang menjamah hati setiap orang yang mendengar Injil. Hatinya dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mereka menyerah dan membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu nasihat Yesus yang keempat. Nasihat Yesus yang kelima, saudara. Matius 10 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 dikatakan demikian, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perhatikan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi nasihat Yesus yang kelima dalam mengabarkan Injil, yaitu kita harus bertahan sampai pada kesudahan. Kita harus terus-menerus mengabarkan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Jadi jangan buang-buang waktu. Waktunya terlalu singkat. Mari kita menangkan jiwa, kita persembahkan bagi Tuhan. Dan tentunya kita perlu kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita.
Dan saya percaya bahwa tugas untuk mengabarkan Injil merupakan amanat agung Yesus yang diberikan pada kita sebelum Yesus naik ke surga, adalah amanat yang sangat penting, saudara. Kita nggak boleh berhenti mengabarkan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Kita harus bertahan dalam mengabarkan Injil sampai pada kesudahan alam. Dan itu merupakan perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, nasihat Tuhan Yesus Kristus dalam mengabarkan Injil, ya, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-22 ini. Nah, yang terakhir saudara, nasihat Yesus dalam mengabarkan Injil, kita baca ayat yang ke-23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Perhatikan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari nasihat Yesus dalam mengabarkan Injil pada ayat 23 ini? Yaitu perlu hikmat di dalam mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil itu tidak ngawur. Mengabarkan Injil itu tidak nekat, saudara. Tapi perlu hikmat. Ketika kita melihat malapetaka, ketika melihat ada bahaya di depan, kita harus menghindar, kita harus menyingkir. Nah, dikatakan di sini, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Nah, itu hikmat, saudara. Orang yang bisa menimbang, yang bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, saudara. Termasuk dalam mengabarkan Injil, ketika ada bahaya, jangan terus maju, saudara. Kita harus menghindar, kita harus menyingkir. Nah, saudara, ini searah dan senilai dengan kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kitab Amsal sudah memberikan nasihat. Kalau orang bijak lihat malapetaka, sembunyi, jangan terus berjalan, saudara. Orang yang tidak berpengalaman akan berjalan terus dan dia akan mendapat celaka. Termasuk dalam mengabarkan Injil perlu hikmat, saudara. Kalau ada bahaya, ya berhenti, kita menghindar, saudara. Jangan terus maju, karena itu akan membuat kita celaka. Kita terkena malapetaka, kata Amsal. Orang bijak itu kalau melihat bahaya, malapetaka, maka dia tidak berjalan terus. Supaya tidak kena celaka, dia akan menghindar, saudara, ya. Jadi saudara harus perlu hikmat untuk bisa bertindak yang benar. Sebagai contohnya Tuhan Yesus sendiri, coba lihat Matius pasal 12 ayat 14 sampai 15a. Matius pasal 12 ayat 14 sampai 15a dikatakan demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Dia ini huruf besar adalah Tuhan Yesus. Ayat 15a, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Tuhan Yesus juga menggunakan hikmat, saudara. Ketika orang-orang Farisi ingin membunuh dia, Tuhan Yesus menyingkir dari sana. Itu yang harus kita lakukan dalam mengabarkan Injil. Harus ada hikmat. Ya, ketika ada bahaya, ya kita menyingkir, menghindari bahaya, saudara. Jadi saya simpulkan, saudara sekalian, ada 6 nasihat Yesus dalam mengabarkan Injil. Yang pertama, untuk mengabarkan Injil, kita harus pergi, tetapi dengan kecerdikan dan ketulusan. Tidak bisa kita diam di tempat, diam di dalam terus, tapi harus pergi keluar. Yang kedua, dalam mengabarkan Injil kita harus bersikap waspada terhadap semua orang. Karena selalu ada orang-orang yang mencari-cari kesalahan kita, orang-orang yang mencari-cari alasan untuk supaya kita bisa dianiaya. Yang ketiga, dalam mengabarkan Injil kita harus menjadi kesaksian terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dimanapun juga mereka akan melihat hidup kita. Mereka akan melihat tindakan kita, perbuatan kita, karakter kita. Kita harus menjadi kesaksian hidup bagi mereka sehingga orang bisa mudah untuk menerima Injil. Yang keempat, dalam mengabarkan Injil kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita, karena kita tahu
bahwa yang membuat orang bisa membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah karena Roh Kudus, bukan karena kepandian kita, kemampuan kita bicara, kepiawaian kita untuk berkata-kata, bukan saudara, tetapi karena peran Roh Kudus yang paling utama yang membuat orang-orang bisa diselamatkan. Kemudian yang kelima, dalam mengabarkan Injil kita harus bertahan sampai pada kesudahan, sampai pada kedatangan Yesus kedua kali. Tidak berhenti dalam mengabarkan Injil, terus menerus mengabarkan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, dalam mengabarkan Injil kita perlu hikmat, tidak ngawur dan tidak nekat. Kalau ada bahaya di depan, kalau ada celaka di depan, kalau ada malapetaka di depan, jangan terus berjalan. Kita harus menghindar, sama seperti yang Yesus lakukan ketika dia mengabarkan Injil. Ya, itulah nasihat bagaimana kita harus mengabarkan Injil dengan cara yang benar sesuai dengan nasihat Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa memenuhi amanat agung dengan cara yang benar. Kami menuruti nasihat Yesus dalam mengabarkan Injil Tuhan. Kami percaya setiap jemaat boleh diberkati dengan kebenaran firman Allah ini, dan akan membangkitkan passion, gairah untuk mengabarkan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Dan sekarang hamba-Mu berdoa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala pekerjaan, segala usaha seluruh jemaat, segala pelayanan seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati jemaat dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati jemaat dengan kesehatan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati jemaat dengan pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, dan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat mempunyai masa depan yang penuh harapan, dan hidupnya dipenuhi dengan keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan berkati negara kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugasnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material, spiritual. Kami akan mempertahankan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.